Dalam implementasi visi dan misinya, JSIT Indonesia senantiasa berkolaborasi dan bermitra dengan berbagai elemen bangsa, di antaranya terlibat dalam program organisasi penggerak POP yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk empowering Islamic School. Itu sudah menjadi tagline JSIT selama ini. Visi JSIT pun adalah menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah. Ketika pemerintah menawarkan sebuah kesempatan untuk terlibat secara penuh, ya tentunya kami serta-merta akan menyambut. Apalagi memang ini sudah menjadi komitmen pemerintah juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas mungkin. Ya, kami mendaftar dan pemerintah menerima sebagai salah satu organisasi dalam program organisasi penggerak. Sebetulnya alasannya dua. Yang pertama, kita merasa terpanggil karena organisasi JSIT Indonesia saat proposal kita desain tahun 2020, berarti usia JSIT sudah 17 tahun. Kita sudah berkontribusi banyak dalam dunia pendidikan, dan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri saat itu tentang program organisasi penggerak yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, itu cocok, kita terpanggil. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa kita juga ingin berkontribusi lagi kepada negara dengan konten yang disiapkan oleh program organisasi penggerak, di mana kita melihat bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ini tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi, termasuk melakukan penguatan sumber daya manusia di sekolah dengan perubahan paradigma kurikulum merdeka. Kami memiliki beberapa metode dan pendekatan yang kita yakini ini akan mempengaruhi pada peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu pendekatan seperti misalkan terpadu, ADLX, Introflex. Nah, tentunya ini dan ini sudah kita lakukan ya selama ini, sehingga kita menjadikan ini sebagai satu program yang akan menjadi layanan dalam kegiatan organisasi penggerak ini. Ya, saat itu kita berpikir bahwa proposal yang kita ajukan ini harus memuat ide-ide dasar. Ya, salah satu ide dasar ini adalah kita ini berada pada masyarakat yang revolusi industri 4.0. Sehingga masyarakat ini memiliki ciri dekat dengan komunitas digital, dekat dengan kreativitas, inovasi. Nah, terpikir oleh kita mengajukan proposal yang berjudul pelatihan ADLX dengan pendekatan terpadu. Nah, pelatihan ini berpusat pada dua topik. Pertama, bagaimana kita mendorong peserta didik menjadi aktif learning, kemudian deep learning. Jadi bukan sekedar pembelajaran itu membuat murid-murid aktif, tetapi juga lebih dari itu, bermakna. Nah, ternyata ini berkesesuaian sekali dengan kurikulum merdeka.
Di dalam proposal itu kan ada teori perubahan. Kita menginginkan bahwa guru itu bukan sekedar teacher yang transfer knowledge. Sebab kalau dunia saat ini tuh bisa digantikan sama Google atau dengan artificial intelligence yang lainnya. Tetapi kita dorong melalui pelatihan ini guru-guru itu memiliki peran yang lebih strategis dari sekedar teacher, yaitu edukator, menjadi pendidik. Sehingga dengan dia menjadi pendidik ini akan mendorong murid-murid memaknai pembelajaran dan mengambil pengalaman pembelajaran untuk dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tema itu diambil karena menurut kami itu suatu hal yang esensi untuk diketahui oleh guru-guru gitu ya. Karena apa? Karena ADLX itu sesuai dengan kepanjangannya ya, dari singkatan dari itu adalah Active Deep Learner Experience. Jadi kita ingin guru-guru bisa mendesain, melaksanakan proses pembelajarannya sedemikian rupa sehingga bisa memberikan experience ya, memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak, pengalaman belajar yang mengaktifkan, yang mendalam, dan memberi pengalaman belajar juga sebagai seorang pembelajar. Nah, itu satu esensi pembelajaran yang harus dijaga gitu ya oleh guru-guru, sehingga pembelajaran bukan sekedar mengejar angka, pembelajaran bukan sekedar aspek kognitif, tetapi lebih mengarah pada bagaimana anak-anak dapat pengalaman belajar yang bermakna, yang berkualitas gitu. Harapan kita kan sebenarnya anak-anak kita belajar itu karena mereka merasa butuh gitu ya, karena mereka cinta belajar, bukan sekedar karena ya ingin dapat nilai yang bagus gitu sih Pak. Jadi sebenarnya 3 pelatihan ini seperti trilogi begitu ya, dari sebuah rangkaian. Nah, kenapa desain alur begitu? Pertama, Pak Anton, kalau di dalam kelas yang menjadi yang membuat skenario itu adalah gurunya. Maka kemudian kita perlu memfasilitasi Bapak Ibu guru mampu untuk membuat desain alur yang memberikan kesan mendalam begitu kepada peserta didiknya, kepada muridnya. Maka kemudian kita pilih pembelajaran berbasis ADLX dengan pendekatan terpadu. Gitu. Jadi agar kita punya fokus, guru bisa mendesain pembelajaran yang berfokus pada siswa. Menurut saya ADLX ini sebuah materi yang inovatif ya, yang digelontorkan oleh JSIT Indonesia gitu ya. Dan dari namanya saja gitu ya, ini sudah membuat orang penasaran apa sih itu ADLX gitu ya. Ini menjadi sebuah daya tarik sendiri dari namanya saja gitu ya. Belum lagi sudah masuk ke konten, di situ ada sebuah penawaran ya, model-model yang terkini yang lebih memberdayakan siswa dalam proses pembelajaran. Dan ini merupakan produk-produk yang dikeluarkan JSIT Indonesia yang menurut saya sangat positif dan bisa diterapkan bukan hanya di sekolah anggota JSIT, bahkan di luar pun saya rasa perlu juga mendapatkan ini. Iya, memang tidak ada yang tahu ya. Ketika proposal 2020 kita ajukan, setup kita adalah offline. Kemudian muncullah pandemi COVID. Ya, pandemi COVID, pemerintah mengarahkan online. Maka 2021 itu adalah online, semuanya online dan kita siap. Kemudian 2022 ternyata harus online kembali, kita juga siap. Nah, di 2023 ini kita diberi kesempatan offline. Ternyata memang ada perbedaan, Pak Anton. Ya, tetapi semua ini adalah tantangan bagi kita POP JSIT yang sudah menyiapkan para fasilitator melalui rangkaian TFT-nya. Itu tidak menjadi kendala serius, bahkan menjadi tantangan. Bagaimana dengan situasi kondisi saat ini, setiap fasilitator agile. Jadi punya kemampuan adaptif gitu. Tantangannya adalah ketika kita tidak bisa bertatap muka langsung ya dengan peserta, ya maka harus ada effort lebih nih. Gimana caranya untuk menjaga konsentrasi, fokus gitu kan peserta untuk bisa tetap
mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun via Zoom, dan kita kan menyelenggarakan pembelajaran dari pagi sampai sore ya, 8 jam satu hari selama 3 hari berturut-turut gitu. Ya itu kalau nggak dikelola dengan baik pasti udah sangat membosankan, peserta juga pasti tidak akan antusias mengikuti gitu ya. Maka kemudian kita buat rancangan pelatihan yang tetap interaktif ya selama proses pembelajaran itu ya. Setiap hari saat dari pagi sampai sore kita tetap menjaga agar guru dan atau fasilitator dengan peserta selalu ada interaksi. Maka kita misalkan hindari adanya sesi-sesi pemberian materi yang terlalu panjang gitu ya. Kita hindari ada sesi-sesi yang fasilitator hanya memberi satu arah gitu ya, tidak mencoba mencoba untuk menstimulus gitu ya peserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka jadi aktif berpikir, berpendapat gitu ya. Jadi walaupun online tetap ada sesi diskusi, tetap ada sesi sharing, presentasi gitu. Jadi sama seperti kegiatan di offline. Ini menarik Pak Anton ya. Kalau di online itu kami para fasilitator itu pertama ini juga apresiasi ya untuk para tim kontennya ya. Luar biasa kalau menurut saya mengoptimalkan seluruh hal yang ada di fitur-fitur yang digunakan saat online ya. Saat itu kami para fasilitator tuh banyak sharing gitu ya. Ini menarik sekali ya pola yang dilakukan gitu ya. Bahkan setiap sangat detail setiap ruang-ruang yang ada di Zoom itu diperhatikan. Bagaimana kita mempersiapkan pre-openernya, openernya, activity, kemudian kaitkan, simpulkan sampai closure, itu begitu detail gitu ya. Sehingga kita tuh justru begini Pak Anton merasanya, wah ini menarik gitu ya. Kalau nanti di offline kan semenarik ini enggak ya gitu ya. Justru kami tuh sampai wah ini ya merasa wah menarik banget. Kemudian ketika diimplementasikan di POP 1 semuanya mengapresiasi gitu ya. Ya karena saat itu online ya. Saat itu online kami juga lemah dalam prakteknya. Ya prakteknya. Cuma kami berupaya pas ada kegiatan tugas-tugas itu kami berupaya koordinasi bagaimana konsultasi dengan kos ataupun fasilitator sehingga apa yang diharapkan dari program POP itu benar-benar terarah. Oh seperti ini. Jadi itu ada kami tetap koordinasi dengan kos dan fasilitator untuk menyikapi program-program tugas POP yang online seperti itu. Kami kan ya dalam arti untuk praktek itu sangat kurang lah seperti itu. Cuma begitu ada pengarahan bikin tugas kami praktekkan di kelas ternyata bisa. Itu kendalanya mungkin karena saya punya anak kecil ya Pak. Jadi karena itu kan dilakukan waktu itu Zoom meetingnya di akhir pekan ya. Padahal biasanya itu saya gunakan untuk quality time dengan keluarga begitu. Tapi harus mengikuti pelatihan ya mau tidak mau saya harus berbagi tugas dengan suami begitu. Jadi ya alhamdulillah sih bisa berjalan dengan lancar sampai akhir bisa mengikuti dengan baik. Sebagaimana yang ditekankan ya oleh para pimpinan di JSIT bahwa yang penting dari sebuah kegiatan sebenarnya bukan sekedar keterlaksanaan, tapi apa dampaknya gitu, apa outcome-nya dari pelatihan itu. Jadi kita juga melakukan research ya, survei gitu ya tentang seberapa dampak ya pelatihan ini bagi peserta POP yang sudah mengikuti pelatihan ADLX terpadu ini dan juga di pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah kalau dilihat dari surveinya sekolah-sekolah bersemangat ya untuk bisa menerapkan itu di sekolah begitu. Ya walaupun misalkan ada kendala ditemukan sesuatu hal yang wajar ya. Karena memang untuk menyiapkan desain atau pembelajaran menggunakan ADLX terpadu itu juga bukan satu hal yang mudah gitu ya. Jadi memang butuh pemikiran ya, butuh fokus gitu ya untuk bisa membuatnya agar menjadi desain pembelajaran yang baik gitu. Tetapi sudah cukup bagus lah kalau kita lihat ya dari sisi semangat teman-teman untuk berupaya menerapkan itu di sekolah gitu. Kalau dampak
memang ini ya sifatnya ini sangat relatif. Bagaimana masing-masing guru, bagaimana satuan pendidikan ini melihat ini. Kalau di sana ya dari satuan pendidikan tuh mengembangkan sistem pengawalan semacam penjamin mutu internal, saya rasa ini bisa berjalan secara dampaknya itu akan bisa continue ya. Namun ketika memang support system dari lembaga pendidikan mungkin sedikit abai gitu ya, dan kurang berfokus pada ADL ini sesuatu yang harus dikawal nih gitu ya. Nah, kalau menurut saya ketika guru menerapkan melalui video-video yang kita terima begitu ya, itu sungguh bagus gitu ya, tergantung support system dari manajemen sekolah gitu. Di saat 2021 itu yaitu karena materi-materi di ADLX itu ternyata bermanfaat juga untuk kami. Ternyata ada materi yang benar-benar kita harus kuasai, sehingga ketika mendidik benar-benar dengan hati ya. Dalam hati itu anak pun hasilnya juga akan maksimal. Nah, ini dari POP di temanya ADLX itu bagi guru ya. Apalagi saat itu guru yang baru ya, menambah wawasan SDM-nya, kemudian ternyata untuk penanganan murid untuk maksimal. Alhamdulillah ada perubahan, kami juga sudah mengaplikasikannya dalam RPP, jadi kami sudah memakai RPP ADLX di sekolah kami, dan itu membuat guru-guru jadi lebih kreatif dalam menggunakan strategi atau metode pembelajaran gitu. Anak-anak juga saya rasa menjadi lebih bersemangat begitu ketika belajar. Seperti ini sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk kami. Rangkaian 2022 kita mengambil salah satu paradigma baru dari kurikulum Merdeka, yakni diferensiasi. Jadi 2022 POP kita mengambil tema pelatihan berdiferensiasi, agar guru-guru ini bisa secara adil membelajarkan murid-murid yang beragam hobinya, beragam gaya belajarnya, beragam kesiapan readiness-nya atau kesiapan belajarnya. Itu berdiferensiasi. Kalau kita cermati di kurikulum Merdeka, selain memberikan kemerdekaan kepada guru-guru gitu ya, dalam misalkan ada RPP 1 lembar, misalkan begitu ya. Ada kebebasan ya. Ada kebebasan dalam formatnya segala macam ya. Yang juga menjadi ikonnya di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kan juga kalau kita kaitkan dengan ADLX, ini juga satu ruh gitu ya, satu nafas juga. Maksudnya apa? Karena ADLX itu dia peduli kepada siswa per siswa, gitu kan ya. Nah, diferensiasi juga demikian. Diferensiasi itu mengajak guru untuk bisa memperhatikan kebutuhan anak per anak yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini ya kita perkuat ya dengan ruh ADLX ya, tentunya tuh jadi paduan juga yang sangat klop gitu. Maka kemudian kita lihat, ini keren nih kalau kemudian kita jadikan pembelajaran berdiferensiasi ini ya untuk konten POP kedua kita, sehingga kemudian guru-guru jadi dapat satu lagi strategi ya, bagaimana bisa menerapkan ADLX di kelas, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu sebenarnya penajaman ya Pak Anton ya. Ketika membuat desain alur, maka kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya oleh guru begitu, sebagai orang yang akan memfasilitasi pembelajaran di dalam kelas. Apa itu? Yang pertama Pak Anton, kalau anak masuk ke dalam kelas itu semuanya tidak pada kesiapan yang sama loh Pak Anton, gitu ya. Jadi ada anak yang siap, ada anak yang setengah siap, atau bahkan ada anak yang belum siap. Kedua, anak itu memiliki modalitas belajar yang berbeda, gitu Pak Anton. Jadi ada anak yang senangnya dengan bergerak begitu ya, ada anak yang senangnya melalui pendengaran suara. Nah, hal-hal yang seperti ini berarti kan di dalam kelas itu beragam setiap peserta didik. Setiap murid harus dihargai sebagai seorang individu. Setiap keragaman kelas itu harus dihargai. Nah, itulah yang kemudian dibawakan di dalam POP 2022
kedua sebagai kelanjutan. Jadi desain alurnya dengan pendekatan terpadu supaya dia ditambah powerful, maka kita tambahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya waktu itu langsung menangkap, wah, JCT ini adaptif. Ya, adaptifnya apa? Karena sangat tanggap nih pembelajaran diferensiasi seiring digulirkannya. Kalau dulu kan namanya kurikulum prototipe ya di tahun 2021 gitu ya. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum Merdeka, dan salah satu yang menjadi ciri khas kurikulum Merdeka kan diferensiasi. Dan menurut saya ketika JSIT juga menangkap itu, kemudian mengembangkan proses diferensiasi, dan tentunya bukan hanya diferensiasi pada umumnya, tapi juga terbingkai dengan kekhasan sekolah Islam terpadu. Nah, ini menurut saya tadi JSIT sangat adaptif, cepat tanggap apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dan JSIT mendorong itu sebagai program POP sehingga para sekolah-sekolah JSIT bisa dengan sinergi ya dengan pemerintah untuk menerapkan itu. Kemudian untuk di tahun kedua, memang waktu itu saya ke JSIT meminta, karena itu IKM baru jadi untuk pembelajaran diferensiasinya masuk, karena itu materi baru, guru belum paham. Nah, dengan adanya program POP 2 dari JSIT yang mengangkat menyusun modul ajar berdiferensiasi, tentu guru sasaran jadi tahu apa itu pembelajaran diferensiasi. Yang tadinya diferensiasi itu seperti apa sih? Kemarin saya lihat di modul ajarnya itu sudah lumayan muncul diferensiasinya. Ada yang diferensiasi prosesnya, ada juga yang mungkin diferensiasi di penilaiannya, karena diferensiasi itu kan macam-macam, tidak harus dari awal sampai akhir berdiferensiasi. Nah, terakhir di 2023 ini Pak Anton, puncaknya adalah kita kepengen guru itu menjadi seorang coach yang handal bagi dirinya dan juga bagi murid-muridnya. Jadi jangan sampai guru itu selalu memberikan suapan ilmu kepada anak-anak, sementara setiap anak punya potensi. Nah, itu kita latih guru-guru agar guru-guru mampu memerankan diri sebagai coach yang handal. Nah, ujung semua ini adalah Pak Anton, kita berharap terjadi peningkatan literasi hasil belajar anak-anak kita, kemudian peningkatan literasi skor numerasi, dan juga pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, begitu. Coaching itu seperti gongnya gitu. Jadi kalau di pertama adalah kan kita bicara konsep ya, sebuah framework, sebuah kerangka berpikir ya, bahwa sebuah proses pembelajaran itu ya harusnya dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pengalaman belajar yang bermakna buat anak-anak. Nah, kemudian di pertemuan kedua, di POP kedua, kita bicara strategi gitu ya, bagaimana guru bisa menerapkan dengan lebih lebih intens, individualis. Betul ya, dengan lebih baik kita di kelas ya, supaya lebih sesuai dengan kondisi di kelas mereka yang pada kenyataannya anak-anak mereka beragam gitu. Nah, di sesi ketiga ini, di POP ketiga, kita bicara bagaimana guru bisa berinteraksi dengan anak ya, dengan pendekatan coaching gitu. Ketika kita menyadari bahwa dan meyakini bahwa setiap anak itu punya kelebihan masing-masing, kita soroti dari sisi kelebihan ya, dari sisi kekuatan, bukan dari sisi kelemahan. Kalau bisa kekurangan, semua orang punya kekurangan. Ada aja. Nah, tapi kita soroti ke kelebihan. Setiap anak punya kekuatan, setiap anak punya kelebihan, dan itulah yang harus dikelola oleh guru. Ya, dimunculkan. Ya, jangan sampai kekuatan itu kemudian terpendam. Ya, malah tenggelam gitu ya, hilang begitu karena ada interaksi atau perlakuan guru yang tidak tepat ya terhadap muridnya. Nah, dengan pelatihan coaching ini kita membekali guru-guru bagaimana caranya dia bisa berinteraksi dengan anak ya, dengan gayanya seorang coach gitu ya, seorang coach yang yakin dengan kemampuan muridnya. Seorang coach yang selalu memandang muridnya dari sisi yang positifnya,
seorang coach yang berusaha memberi peluang pada anak-anaknya untuk bisa menemukan solusi gitu ya, mencari jalan keluar dan kemudian berupaya bersemangat terus untuk bisa melakukan perbaikan berkelanjutan begitu. Itu keren banget kalau guru bisa melakukan hal seperti itu, karena ternyata seorang coach itu juga bukan hanya menggunakan pengetahuannya atau kecakapannya dalam melakukan coaching dalam semua proses coaching aja, tapi juga dalam percakapan sehari-hari, dalam interaksinya dalam keseharian gitu ya. Jadi ada coaching conversation yang kemudian juga dilatihkan sehingga kemudian guru akan mengelola kelasnya dan pembelajaran juga dengan gaya seorang coach gitu ya. Betul. Kemudian ketika dia berusaha untuk bisa mengembangkan murid-muridnya juga dengan coaching begitu ya, sehingga anak-anak akan muncul, akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang, ini kalau kita kaitkan dari 1 sampai 3 nih ya, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keterampilan belajar gitu ya, memiliki daya juang untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, memiliki kemandirian ya dalam mengatasi gitu ya kehidupannya sehari-hari begitu. Nah itu yang kita inginkan gitu ya dari anak-anak murid kita. Indah banget ya kalau kita sampai ke titik itu gitu. Ketika anak-anak kita tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya pada dirinya. Kemudian anak kita juga tahu bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki gitu ya, hal-hal perlu diperbaiki pada dirinya. Menjadi anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab, yang cinta belajar. Nah gitu, itu yang kita inginkan gitu ya ada pada murid-murid kita. Kenapa ditutup dengan coaching? Begini Pak Anton, guru dengan murid itu kan ada interaksi ya Pak Anton ya, ngobrol. Nah biasanya kalau ngobrol itu pilihan guru, biasanya nih Pak Anton ya, itu pilihannya memberikan perintah, begitu ya. Nah dengan coaching ini kita mau masalah yang timbul pada murid, maka kemudian dia yang akan memampukan dirinya untuk menemukan solusi, dan itu bisa melalui coaching Pak Anton. Artinya keren banget nih, dari desain yang bagus, kemudian diakomodasi keragamannya, kemudian diberdayakan, di-empowering bahwa dia adalah manusia murid yang punya potensi, semua anak bisa. Kalau coaching ini memang selalu menunjukkan bahwa JSIT itu sesuai dengan arahan Dewan Pembina JSIT dalam Munas, dalam Rakernas itu ya, bahwa JSIT itu siap berkolaborasi dengan kementerian, menjadi garda terdepan penerapan kurikulum merdeka, dan ini bukan hanya slogan dan dibuktikan. Nah di POP 3 kan mengangkat coaching. Nah sama-sama kita ketahui coaching ini kan menjadi bagian yang ditanamkan ya, yang teman-teman di CGP calon guru penggerak itu kan menjadi sebuah cara baru komunikasi dengan peserta didik. Nah kemudian ketika POP 3 mengangkat ini ya, lagi-lagi bersinergilah dengan programnya pemerintah. Nah kemudian kalau kita tarik benang merahnya dari POP 1, POP 2, kita melihat bahwa kerangka dasar kurikulum merdeka yaitu pendidikan, kalau menurut Kaki Hajar Dewantara ya, pendidikan yang menghamba pada murid. Nah di sini dari ADLX, diferensiasi, coaching, ini bagaimana kita melihat murid sebagai sentra utama dalam proses pembelajaran. Murid kita berdayakan. Kalau melalui coaching ini, bagaimana murid berdaya, kemudian kita mengembangkan potensi murid untuk mencari hal terbaik yang sesuai dengan impiannya. POP 3 ini kebetulan offline, jadi memang saya dari awal kepengennya offline, cuman karena kita keterbatasan tahun pertama kedua itu memang tidak boleh offline, mau tidak mau kita mengikuti, karena kalau offline ya seperti inilah tadi kita bisa bersilaturahmi, terus interaksi lebih intensif, Bapak Ibu guru yang jelas bisa refresh lah. Ada pelatihan di depan laptop sehari jam 7 sampai jam 3, bahkan kadang lebih jam 5. Ya, ada yang sampai jam 5 loh. Betul. Saya di komplain peserta, Bu, kadang sampai jam 5 gitu. Nah, saya itu juga
ini gimana ini offline, kami harus meninggalkan sekolah, terus tugas-tugas anak gimana itu kami sebelum pelaksanaan pun kami komunikasi dengan guru-guru. Terus saya sebelum menentukan siapa yang akan berangkatkan, saya komunikasikan dulu bagaimana kesiapannya. Ternyata siap semua, ya bismillah kita mencoba untuk ini yang offline, karena mau tidak mau program ini harus berjalan. Karena nama kami ya, LZISM Al-Azhar 530 itu sudah ada namanya, ada nama di dalam program ini. Mau tidak mau ya kami berupaya bertanggung jawab seperti itu. Jadi semua yang mau ikut kami kondisikan siap lahir batinnya, ya akhirnya bismillah kita berangkat, supaya nanti apalagi materi-materinya luar biasa ya, nanti bisa kami terapkan. Walaupun awalnya ini apa, ternyata pas materi masuk coaching, oh ternyata harian pun pernah dirasakan sebagai guru kepada muridnya. Ternyata ini ada metodenya, dan itu sangat bermanfaat sekali lah untuk wawasan kami. Saya bacakan datanya ya. Jadi selama 3 tahun kita melaksanakan program di organisasi penggerak ini, itu kita sudah melatih 2.418 guru ya di 65 kota kabupaten Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi selama ini kami melihat, dan kita juga lakukan evaluasi setelah kegiatan setiap tahun, dan itu memang sudah juga menjadi bagian dari kewajiban organisasi penggerak untuk melakukan assessment, dan kita melihat hasilnya baik. Karena memang selama ini pun kita sudah lakukan dengan berbagai macam pelatihan yang kita laksanakan di GSIT. Jadi dengan demikian kita menganggap bahwa program yang kita lakukan itu memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Secara umum kita memandang para peserta puas, walaupun tetap ada catatan-catatan untuk sifatnya perbaikan ya. Mengapa saya sampaikan secara umum puas? Karena mereka melakukan ini dengan penuh semangat, sesuai dengan kondisi mereka dan sesuai juga dengan output dari setiap pelatihan kita, baik POP 2021, 2022 dan 2023. Mereka merasakan itu. Kemudian dari testimoni yang saya baca, dari hasil LPJ yang mereka kirim, laporan pertanggungjawaban setiap kelas, itu nampak ya, nampak journaling mereka itu menunjukkan kepuasan. Tentunya kita kan ini akan melanjutkan ya, program ini bukan semata-mata program ketika ada program organisasi penggerak. Kita sudah melakukan sebelum POP, dan kita akan terus melakukan setelah POP. Jadi nanti apa tadi yang disebutkan seperti desain pembelajaran IDLX, ya, pembelajaran berdiferensiasi, serta pelatihan coaching yang menjadi tema dari 3 kali pelaksanakan POP, itu akan kita lanjutkan. Karena ini bagian yang sudah terintegrasi dalam kegiatan di sekolah, terutama di sekolah Islam terpadu. Kita juga berharap barangkali akan bisa melibatkan lebih banyak sekolah lagi, bahkan sekolah yang di luar dari lingkup GSIT. Ya, kita nanti juga menawarkan ke dinas-dinas pendidikan kota kabupaten atau organisasi massa Islam yang ada, yang mereka memiliki sekolah-sekolah Islam, untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan kami gitu. Dan kita juga berharap supporting dari pemerintah ke depan itu, program organisasi penggerak ini bisa terus dilakukan. Meskipun mungkin dengan pemerintahan yang nanti akan terbentuk ya. Karena bagi kami POP ini dengan cukup signifikan bisa menggerakkan masyarakat, karena kita juga memahami bahwa kewajiban pemerintah untuk melaksanakan undang-undang menyediakan pendidikan yang bermutu itu memang tidak bisa
dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Nah, harapan kami ya Pak Anton ya, program ini POP jangan berhenti, harus dilanjutkan. Ya, kami berharap Kemendikbud bisa mengajak pelaksana POP untuk urun rembuk, ya. After POP ini apa yang harus dilakukan? Satu. Yang kedua, kami tahu bahwa Kemendikbud melakukan kaji dampak selama 3 tahun. Harapan kami diundang untuk mendapatkan gambaran hasilnya seperti apa. Dan saya juga mendampingi peserta kita yang masuk dalam radar kaji dampak, karena kan itu survei. Seperti yang terakhir kegiatan di Malang, itu ada mewakili dari Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu. Nah, jadi harapan kami hasil dari kaji dampak ini kami dapat feedbacknya, JSIT dapat feedbacknya. Kira-kira begitu Pak. Ya, setiap kali pelatihan kita selalu berupaya untuk membangun komitmen ya pada guru-guru untuk mau menerapkan apa yang dilatihkan ini. Karena kan esensi dari pelatihan itu ya justru pada tahap implementasinya gitu ya. Termasuk juga di sesi coaching ini juga demikian. Jadi kita berharap guru-guru terus gitu ya berupaya untuk menerapkan apa yang sudah dilatihkan dari POP 1 sampai POP 3 ini. Kemudian nanti kita juga bersinergi dengan program-program yang ada di jaringan sekolah terpadu ya. Misalkan di Departemen Penjaminan Mutu, kita sudah punya komunitas ya, komunitas guru yang gemar membaca ya, menulis, meneliti begitu kan keren ya. Nah, ketika kemudian guru diajak untuk lebih literatif gitu ya, lebih literate gitu ya dalam segala halnya, kemudian mereka juga dibangun juga budaya menelitinya, termasuk juga nanti meneliti bagaimana continuous improvement itu bisa dilakukan di kelas-kelas mereka. Kalau kita kenal PTK ya, nah itu kan sebuah riset sebenarnya. Nah, mereka bisa meriset seperti apa penerapan ada elek terpadu di kelas, bagaimana pendekatan terpadu bisa diterapkan di sekolah mereka, bagaimana coaching juga bisa diterapkan gitu ya dalam interaksi mereka di sekolah, begitu juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini akan menjadi sebuah proses berkelanjutan, kita harapkan gitu ya. Nanti penelitian-penelitian mereka juga kita akan coba kita coba kumpulkan gitu ya, itu menjadi akan menjadi data empirik lah gitu ya, bagaimana konten-konten pelatihan kita ini bisa berdampak gitu ya terhadap peningkatan kualitas di sekolah Islam terpadu, terutama di sekolah-sekolah sasaran POP. Ya, kita sih berharap ya mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi nyata gitu dari JSIT untuk Indonesia begitu ya. Kalau misalkan memang JSIT dipercaya untuk bisa melakukan program seperti ini lebih luas, itu luar biasa begitu ya, kita akan siap dengan JSIT. Harapan untuk JSIT ya semakin berkembang, semakin lebih jaya lagi, lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tati selaku Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengucapkan sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan program organisasi penggerak yang dilakukan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Kami bangga atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena JSIT sudah melakukan berbagai macam program terkait pelaksanaan program Merdeka Belajar. Sukses untuk JSIT. Program organisasi penggerak Kemendikbudristek dan JSIT Indonesia.